selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur pada Tuhan untuk hari yang baru ini. Mari sebelum kita beraktivitas lebih lanjut, kita merenungkan firman Tuhan yang hari ini kita ambil di dalam Injil Lukas 21 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul "Tidak ada yang abadi di dunia ini". Kisah Injil dalam Injil Lukas 21 ayat 5 sampai 11 mengisahkan tentang nubuat kehancuran bait Allah dan kota Yerusalem. Dalam sejarah nubuat itu terjadi pada tahun 70 sesudah Masehi. Bangunan suci itu dihancurkan oleh kerajaan Romawi dan menyisakan sebuah tembok yang saat ini dikenal sebagai tembok ratapan. Di tembok itulah orang-orang Yahudi seringkali mengadakan ibadah dengan memegang temboknya sambil meratapinya. Itulah tembok ratapan yang kini menjadi suatu tempat ziarah yang terkenal di Yerusalem. Nubuat Yesus tentang kehancuran bait Allah dan kota Yerusalem tersebut memberi pengertian kepada kita bahwa tidak ada suatu pun yang abadi di dunia ini. Meski semegah apapun suatu bangunan, seberapapun harta yang kita miliki di dunia ini, semuanya suatu saat akan hancur. Demikian juga dengan tubuh kita yang saat ini masih bisa berdiri tegak, namun suatu saat akan terbaring kaku dan membusuk di tanah. Hal itu hendak menunjukkan bahwa segala peristiwa yang ada di dunia ini sifatnya sementara, akan tiba saatnya semuanya itu akan hancur dan binasa. Namun nubuat ini juga memberi pesan kepada kita tentang sikap yang perlu dibangun selama kita hidup di dunia ini. Hendaknya kita bersikap bijaksana terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jangan terbuai dengan kemewahan harta. Jangan pula menaruh sikap kagum yang berlebihan terhadap hal-hal yang materi di dunia ini. Ingatlah, semuanya akan binasa. Saat kita mati, semuanya akan kita tinggalkan di dunia ini. Semuanya akan berakhir. Satu hal yang perlu senantiasa kita bangun dan pupuk di dunia ini ialah hal-hal yang menjamin kebahagiaan kita akan hidup di kemudian hari, yaitu perbuatan baik dan sikap saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup di kemudian hari itu sifatnya kekal dan abadi. Setelah masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita akan memasuki masa hidup yang tidak akan pernah binasa. Di sanalah kita akan diganjari sesuai dengan perbuatan dan sikap hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu Injil Lukas 21 ayat 5 sampai 11 ini mengajak kita untuk tidak fokus dan bersikap berlebihan pada hal-hal duniawi yang sifatnya sementara, tetapi berfokus pada hal-hal surgawi yang sifatnya abadi. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Namun sesudah hidup kita di dunia ini berakhir, kita akan memasuki suatu kehidupan yang abadi. Di sanalah hendaknya kita fokus selama kita berada di dunia ini, agar kita kelak mendapat tempat yang berbahagia di sisi Allah. Saya tutup renungan pada pagi hari ini dengan satu ayat, Lukas 21 ayat 33. "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Firman Tuhan, ya dan amin untuk selama-lamanya. Kiranya firman ini bisa menguatkan kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati.